Bro, lu pernah nggak sih ngerasa ada yang lagi berubah drastis di dunia volley? Kayak, lu lihat Megawati sukses di Turki, tiba-tiba ada yang nyusul. Nah, kali ini gue mau ceritain soal Yeom Hyeseon, setter andalan Korea Selatan yang baru aja. Bikin gebrakan gila di dunia volley internasional. Gue serius, ini berita yang bikin gue melongo, bro. Jadi ceritanya gini, Yeom Hyeseon yang udah 34 tahun ini, tiba-tiba aja memutuskan untuk cabut dari Liga Korea dan pindah ke Liga Volley Turki. Lu tahu nggak sih betapa gedenya keputusan ini? Liga Turki itu bukan main-main, bro. Itu salah satu liga tersengit di Eropa. Persaingannya brutal abis. Yang bikin gue makin penasaran, ternyata keputusan Yeom ini ada hubungannya sama Megawati. Iya, Megawati yang kita kenal sebagai speaker Indonesia yang lagi bersinar di Turki itu. Gila nggak sih? Ternyata pengaruh Megawati udah nyampe ke Korea juga. Tapi sebelum gue lanjutin cerita seru ini, gue mohon banget bro, bantu gue dengan pencet tombol like, subscribe channel 3 menit ini, dan jangan lupa drop komentar kalian di bawah. Kalian tahu kan, support kalian tuh yang bikin gue semangat, terus buat nyari berita-berita gokil kayak gini. Ayo dong, gratis kok. Oke bro, langsung aja nih ke berita pertama yang bener-bener bikin gue kaget. Yeom Hyeseon, setter yang selama ini setia banget sama Liga Korea, tiba-tiba aja ngumumin kalau dia resmi gabung ke salah satu klub besar di Liga Volley Turki. Gila, kan? Lo bayangin aja, selama karir profesionalnya, Yeom itu kayak simbol kesetiaan gitu. Dia konsisten main di Korea, jadi andalan timnas, dan udah kayak legenda hidup di sana. Tapi tiba-tiba dia bilang, gua mau coba tantangan baru di Turki. Yang bikin makin dramatis, di konferensi pers singkatnya, Yeom langsung blak-blakan bilang, saya terinspirasi oleh Megawati. Bro, lu denger ini. Megawati yang dari Indonesia itu udah jadi inspirasi buat pemain sekelas Yeom. Parah sih, kebanggaan. Indonesia banget ini. Gue jujur aja, pas denger berita ini pertama kali, gue mikir ini hoax. Soalnya kan nggak masuk akal gitu. Pemain senior Korea yang udah mapan tiba-tiba pindah gara-gara terinspirasi sama pemain Indonesia. Tapi ternyata beneran. Bro, ini real. Nah, di berita kedua ini makin seru nih, bro. Yeom Hyeseon ngasih wawancara lebih dalam soal keputusannya yang mengejutkan ini. Dan lo tahu nggak pengakuannya bikin gue merinding? Jadi ceritanya, Yeom tuh ngaku kalau dia udah lama observe perkembangan volley Asia di level internasional. Dia lihat bagaimana pemain-pemain Asia sering dianggap remeh di kompetisi Eropa. Nah, pas Megawati mulai bersinar di Liga Turki, Yeom bilang pikirannya kayak terbuka gitu. Dia menunjukkan bahwa pemain Asia bisa bersaing. Itu yang membuat saya yakin mencoba tantangan baru di Turki. Gitu kata Yeom dalam wawancaranya. Bro, lo ngerasain gak sih gimana perasaan Megawati pas denger ini? Pasti bangga banget kan jadi inspirasi buat pemain senior Korea. Yang bikin gue takjub, Yeom juga ngaku kalau selama ini dia merasa nyaman banget di zona aman Liga Korea. Tapi lihat kesuksesan Megawati, dia jadi pengen buktiin kalau dirinya juga bisa sukses di level yang lebih tinggi. Gila sih, mental juara banget. Dan yang paling menarik, Yeom bilang kalau keputusan ini nggak cuma soal karir pribadi. Dia pengen jadi bagian dari gerakan besar pemain Asia yang mulai berani tantang dominasi Eropa di volley dunia. Ambisi banget nggak sih? Oke bro, sekarang gue mau ceritain reaksi dari klub-klub besar Turki soal kedatangan Yeom. Dan ternyata mereka pada excited banget. Salah satu pemain bintang Fenerbahce yang notabene rival berat di Liga Turki malah ngasih tanggapan positif banget. Dia bilang, dia adalah setter dengan visi luar biasa. Saya yakin dia akan memberi warna dan tantangan baru dalam persaingan musim depan. Lu tahu nggak sih, ini tuh hal yang jarang banget terjadi. Biasanya kan kalau ada pemain baru yang berpotensi ngancam, rival pasti pada skeptis atau bahkan nyinyir. Tapi di sini malah pada appreciate. Itu artinya Yeom emang udah diakui kelasnya sama pemain-pemain top Eropa. Yang bikin gue makin yakin kalau Liga Turki musim depan bakal brutal. Salah satu pemain Fenerbahce bilang kalau mereka harus bersiap menghadapi gaya permainan Asia yang eksplosif. Setelah Megawati, sekarang ada Yeom. Kami harus upgrade strategi, gitu katanya. Gue bisa bayangin sih, gimana perasaan tim-tim lain di Liga Turki. Udah ada Megawati yang bikin repot dengan spike-spike kerasnya, sekarang ada Yeom dengan setteran yang unpredictable. Makin seru aja nih persaingan. Nah bro, di berita keempat ini, Yeom ngasih pernyataan yang bikin gue salut banget sama mentalnya.
Dia sadar banget kalau Liga Turki itu bukan candaan. Tekanannya brutal, persaingannya gila, dan ekspektasi dari fans juga tinggi banget. Tapi justru, itu yang saya cari. Saya ingin keluar dari zona nyaman seperti yang dilakukan Megawati. Gitu kata Yeom yang udah berusia 34 tahun ini. Bro, umur segitu dia masih berani ambil risiko gede kayak gini. Respect banget. Yang bikin gue takjub, Yeom bilang kalau dia udah prepare mental buat menghadapi semua tantangan. Dia tahu bakal ada skeptisisme dari fans Turki, tekanan dari media, dan persaingan ketat sama setter-setter lokal yang udah established. Tapi yang paling menarik, Yeom mengaku kalau dia udah belajar banyak dari pengalaman Megawati. Dia ngeliat gimana cara Megawati adaptasi dengan budaya baru, cara dia handle tekanan, dan gimana cara dia buktiin kualitas di lapangan. Megawati sudah membuka jalan. Sekarang tugas saya untuk melanjutkan dan membuktikan bahwa Asia tidak bisa diremehkan, kata Yeom dengan penuh keyakinan. Gila, statement ini bikin merinding gak sih? Bro, ini dia yang bikin gue makin yakin kalau Megawati itu emang udah ngubah pandangan dunia soal kemampuan pemain Asia. Salah satu pemain muda Fenerbahce ngasih statement yang bikin gue bangga banget. Sebagai orang Asia. Megawati buka jalan, Yeom melanjutkan. Liga Turki harus bersiap, Asia kini mulai masuk ke ranah elit voli Eropa. Gitu kata pemain muda Fenerbahce dengan penuh semangat. Lo ngerasain gak sih gimana berbangganya jadi orang Asia pas denger statement kayak gini? Ini bukan cuma soal individual achievement, tapi ini soal recognition dari level tertinggi voli dunia. Kalau Asia itu punya kualitas yang setara, bahkan mungkin lebih. Yang bikin gue makin excited, pemain Fenerbahce ini juga bilang kalau kehadiran pemain-pemain Asia kayak Megawati dan Yeom itu bikin liga mereka jadi lebih kompetitif dan menarik. Gaya permainan Asia yang eksplosif dan penuh kontrol itu beda banget dari gaya Eropa. Itu yang bikin menarik, katanya. Dan yang paling gokil, dia bilang kalau sekarang tim-tim Eropa harus belajar adaptasi sama gaya permainan Asia. Kebalik kan, biasanya kita yang harus adaptasi sama mereka, sekarang mereka yang harus belajar dari kita. Nah bro, ini dia yang bikin gue paling respect sama Yeom. Ternyata keputusannya pindah ke Turki bukan cuma soal karir pribadi. Tapi ada misi besar di baliknya. Yeom ngungkapin misinya dengan tegas banget. Kami sering dipandang sebelah mata, tapi saya ingin ubah itu. Ini saatnya menunjukkan kelas Asia. Bro, ini bukan lagi soal individual. Ini udah jadi perjuangan representasi. Benua, yang bikin gue salut, Yeom sadar banget sama stereotype yang selama ini melekat pada pemain Asia. Kita sering dianggap kurang powerful, kurang agresif, atau kurang strategik dibanding pemain Eropa atau Amerika. Nah, Yeom pengen hancurin stereotype itu. Setter Asia tak bisa diremehkan. Gitu kata Yeom dengan penuh keyakinan. Dan gue yakin banget, dengan track record dan kemampuannya, dia pasti bisa buktiin perkataan ini. Yang paling menarik, Yeom bilang, kalau dia pengen jadi role model buat pemain-pemain Asia lainnya, dia pengen nunjukin kalau bermain di Liga Top Eropa itu bukan hal yang mustahil buat pemain Asia. Setelah saya, semoga banyak lagi pemain Asia yang berani ambil tantangan serupa, katanya. Gila sih, visi besarnya ini bikin gue yakin kalau keputusan Yeom bakal punya dampak yang lebih luas dari yang kita bayangin. Bro, lo tahu nggak sih reaksi netizen Turki pas denger kabar Yeom bakal main di liga mereka? Heboh total. Media sosial Turki kayak meledak gitu. Semua pada ngomongin soal efek Megawati. Salah. Satu komentar yang viral berbunyi. Setelah Megawati sukses, sekarang Yeom menyusul. Asia bangkit! Gila kan? Mereka sampai pakai istilah Asia bangkit. Ini udah bukan lagi soal individual player, tapi udah jadi gerakan besar. Yang bikin gue takjub, ternyata fans voli Turki itu appreciate banget sama gaya permainan Asia. Mereka bilang, gaya permainan Asia itu unik, penuh surprise, dan bikin pertandingan jadi lebih unpredictable. Ada juga netizen yang bilang, dulu kita cuma kenal pemain-pemain Eropa dan Amerika. Sekarang mata kita terbuka sama kualitas Asia. Megawati mulai, Yeom melanjutkan, siapa selanjutnya? Yang paling gokil, ada thread panjang di Twitter Turki yang ngebahas soal evolusi voli dunia dan gimana Asia mulai ambil peran penting. Mereka sampai analisis statistik dan gaya permainan pemain-pemain Asia. Serius banget. Dan yang bikin gue bangga, banyak netizen Turki yang bilang mereka jadi pengen nonton lebih banyak pertandingan Liga Asia buat ngeliat potensi pemain-pemain lain yang mungkin bakal nyusul ke Eropa. Oke bro, berita terakhir ini yang bikin gue yakin kalau musim depan Liga Turki bakal brutal abis. Fenerbahce, sebagai salah satu tim terkuat di sana, udah mulai waspada dan persiapan ekstra buat ngadepin kombinasi Asia.
Kapten tim Fenerbahce ngasih statement yang bikin merinding. 2 pemain Asia dengan gaya eksplosif dan penuh kontrol. Liga, musim depan akan lebih keras dari sebelumnya. Lo bayangin aja, Fenerbahce yang udah juara berkali-kali dan punya pemain-pemain world class, sekarang harus extra prepare gara-gara kehadiran 2 pemain Asia. Ini achievement yang luar biasa. Yang bikin gue makin excited, Kapten Fenerbahce bilang mereka harus upgrade taktik dan strategi tim. Gaya permainan Asia itu beda. Mereka bisa eksplosif di saat yang tepat, tapi juga bisa ngontrol tempo dengan sempurna. Kami harus siap, katanya. Dan yang paling seru, dia ngaku kalau kehadiran Megawati dan Yeum itu bikin persaingan di Liga Turki naik level. Dulu mungkin kita bisa prediksi gaya permainan tim lawan. Sekarang dengan kombinasi gaya Asia dan Eropa, semuanya jadi lebih challenging. Gue bisa bayangin sih, gimana persiapan tim-tim besar Turki sekarang. Mereka harus belajar adaptasi sama gaya permainan yang selama ini mungkin jarang mereka hadapi. Dan itu tantangan yang menarik banget. Bro, setelah dengar semua berita ini, gue yakin banget kalau dunia voli lagi ngalamin perubahan besar. Kehadiran Megawati dan sekarang Yeum di Liga Turki itu bukan cuma soal transfer pemain biasa. Ini udah jadi simbol kebangkitan voli Asia di level dunia, yang bikin gue paling bangga ternyata Megawati itu udah jadi inspirasi buat pemain-pemain top Asia lainnya. Dia udah buka jalan dan nunjukin kalau pemain Asia itu punya tempat di liga-liga elit dunia. Dan dengan Yeum yang bakal nyusul, gue yakin ini cuman awal aja. Bakalan ada lebih banyak lagi pemain-pemain Asia yang berani ambil tantangan serupa. Siapa tahu selanjutnya ada pemain dari Thailand, Jepang, atau bahkan Indonesia lagi yang bakal ngikutin jejak mereka. Gue nggak sabar sih nunggu musim depan Liga Turki dimulai. Pasti bakalan seru banget ngeliat gimana Yeum adaptasi dan gimana dia collab sama atau bahkan rivalan sama Megawati. Disclaimer ya bro, sebelum gue tutup, gue mau kasih disclaimer penting nih. Informasi yang gue share ini sebagian besar masih berupa desas-desus dan belum semua terkonfirmasi kebenarannya secara resmi sama pihak klub atau pemain yang bersangkutan. Gue cuma sharing berdasarkan info yang gue kumpulin dari berbagai sumber dan tetap tunggu konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait. Yang penting, kita sebagai fans tetap pemain ini dan berharap mereka bisa resolve konflik ini dengan cara yang dewasa dan profesional. Makasih banget udah nonton sampai habis, bro. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe channel 3 menit ya, biar kita bisa terus ngobrol soal berita-berita seru dunia voli. Dan drop komentar kalian di bawah, menurut kalian, gimana nih soal perkembangan voli Asia yang makin naik daun? Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap dukung terus perkembangan voli Indonesia dan Asia ya, bro. Peace out.